izinkan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah hari ini diundang oleh Kami Harun Samir menjadi moderator di acara Tabut Akbar Al-Samir di 1443 Hijriah. Perkenalkan saya Maulana Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Saya mahasiswa teknik sipil Fakultas Perencanaan angkatan 2020. Mungkin sebelumnya saya boleh sapa dulu para jamaah semua atau semua teman-teman semua. Boleh mungkin saya tanya dari mana nih asalnya? Mungkin ada teman-teman dari daerah yang paling jauh dari mana nih? Mungkin bisa diketik di kolom chat ya. Oh, ada yang di Sulawesi Selatan, Masya Allah, Kebumen, Jogja, Kalimantan hadir. Oh, jauh dari Papua. Ada yang dari luar Indonesia nih? Ya, Masya Allah, dari Palembang, dari Sumatera, dan juga dari daerah timur, Masya Allah. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada para pertemuan semua. Alhamdulillah kita bisa hadir untuk di acara yang tunggu-tunggu di acara Tabut Akbar Al-Samir di 1443 Hijriah. Baik, saya ucapkan selamat datang juga kepada lulusan kita, Dr. Firanda Abidin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Hari ini mengisi kajian dari mana Ustaz? Di daerah mana? Dari ujung barat Indonesia. Oh, Masya Allah. Dari Aceh Ustaz? Kok tahu? Ya Ustaz, tadi ada yang ngasih tahu panitia. Oh ya. Jadi tadi pertanyaannya tes ya. Baik, insya Allah Ustaz, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kita akan dengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Firanda. Sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Firanda Abidin, SMA. Beliau lahir pada 28 Oktober 1979 di Surabaya. Untuk pendidikan beliau, pada akhir Agustus 2001 beliau berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu syar'i. Selama setahun beliau dalam bahasa di Syulatul Lughah Al-Arabiyyah. Beliau menamatkan studi S1-nya selama 4 tahun di Fakultas Hadis, lulus dengan predikat umroh, dan S2 beliau di Fakultas Dakwah dan Ushul Fiqh jurusan Akidah. Kemudian S3 beliau jurusan Akidah dengan disertasi yang berjudul merobohkan argumentasi para dari pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, untuk itu jamaah semua, insya Allah akan kita dengarkan kajian dari Dr. Firanda Abidin dengan tema hari ini perkuat dan menjadi generasi Quran. Insya Allah hari ini kita akan mengetahui keutamaan dan ukhuwah Islamiyah dan juga menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam ukhuwah Islamiyah, insya Allah. Baik, Ustaz, waktu dan tempat saya silakan Ustaz. Apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin dan juga hadirat, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang
suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu adalah al-ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ini adalah rabitah, tali ikatan yang paling kuat di antara kaum mukminin, bahkan lebih kuat daripada tali ikatan karena senasab atau sedarah, ya. Lebih kuat tali persaudaraan karena seagama, ya. Apalagi tentunya jika tali ikatan seagama tersebut ditambah lagi dengan satu kerabat, satu nasab. Tetapi kalau jika dibandingkan mana yang lebih kuat, maka tali hubungan seorang dengan yang lainnya karena agama lebih kuat daripada tali hubungan karena sekedar nasab. Karenanya ketika di awal hijrah Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka berangkatlah para sahabat, ya. Kemudian sampai di kota Madinah, Nabi membuat satu peraturan namanya nizam ta'akhi, yaitu aturan persaudaraan, sehingga Nabi waktu itu persaudarakan seorang dari kaum muhajirin dengan seorang dari kaum ansar agar mereka lebih dekat, ya. Dan mereka lebih dekat, dan itu semua karena sama-sama Islam, karena sama-sama membela Islam. Karenanya persaudaraan antara seorang dengan yang lainnya, ya, satu agama, saling kasih sayang di antara mereka adalah suatu kenikmatan yang besar. Kita bisa duduk bareng, bisa kumpul di Zoom, ya, bisa duduk satu majelis, ya, bisa misalnya sama-sama di masjid. Ini suatu kenikmatan yang terkadang kita lalaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kalian karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah jadilah kalian bersaudara. Jadi saling bersaudara adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Allah ingatkan kepada kaum Ansar yang dahulu mereka sering bertikai antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Kata Allah, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulunya saling bertikai. Ya. Kalian dahulunya saling bertikai. Kemudian Allah pun menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara dengan karunia Allah. Jadi persaudaraan adalah karunia. Anda bisa senyum dengan yang lainnya, bisa saling memahami, bisa makan bareng, bisa jalan bareng, ya. Bisa belajar bareng, ya. Bisa satu majelis, ini semua nikmat. Karena begitu agungnya nikmat persaudaraan sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat yang Allah sebutkan di surga banyak nikmat. Ada nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat bidadari, nikmat istana, nikmat keindahan alam. Di surga banyak kenikmatan. Di antara sekian banyak kenikmatan di surga adalah kenikmatan persaudaraan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami pun mencabut dari dada-dada mereka ghil, kedongkolan, kejengkelan dari dada mereka, ya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, jadilah mereka sesama saudara saling berhadap-hadapan, Jadi Allah gambarkan di surga itu menyenangkan. Kalau seorang duduk dengan temannya, mereka saling berhadapan, ngobrol, dan saking semangat di antara mereka untuk bertemu karena sama-sama saling merindukan. Makanya Allah mengatakan ikhwanan ala sururin, mereka jadilah bersaudara di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Tidak seperti kalau kita di dunia, kadang kita ngobrol, dia mungkin lagi main HP, kemudian dilihat kanan, kemudian lihat kiri, tidak serius, kadang malas ngomong, kadang ngomong dipotong di tengah jalan ngomongnya, ya. Ini persaudaraan tapi kurang. Oleh karenanya nikmat ini ya benar-benar kita rasakan, apalagi setelah kita tahu bagaimana pahitnya pertikaian. Pertikaian itu tidak enak, ya. Tidak menyenangkan. Kita pertikaian karena apapun. Karena masalah dunia, masalah duit, masalah, ya lihat aja sebagian orang yang masuk dalam dunia politik, lihat bagaimana pertikaian yang tidak menyenangkan di masa-masa pemilu. Serang sana, serang sini, bikin gelar sana, gelar sini, tidak menyenangkan. Sampai terkadang suami dan istri bertengkar, kadang teman di kantor bertengkar, enggak enak.
Maka kita harus sadar bahwasanya persaudaraan itu adalah anugerah dari Allah. Ya, Anda bisa senyum dengan kawan itu nikmat yang harus disyukuri, disyukuri. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat pula bahwasanya persaudaraan antara seorang muslim dengan yang lainnya ini merupakan ladang pahala, ya. Kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan ladang pahala. Jadi pahala bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma puasa, kita berteman, bertemu, saling kunjungan. Kalau kita lakukan karena Allah, maka itu adalah ladang pahala. Oleh karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah golongan yang kedua, ya, atau yang ketiga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan arsy Allah, dalam sebagian riwayat naungan arsy Allah. Hari yang sangat panas, matahari di atas 1 mil, ada 7 golongan yang dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah imamun adil, seorang imam yang adil. Ini berat. Yang kedua adalah syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Yang kelima, rajulun imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya raya, namun dia tidak mau, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu wa tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, seorang bersendirian, dia ingat Allah lantas dia menangis. Ini 7 golongan hebat. Ya, 7 golongan. Dan semuanya amalannya susah. Jadi imam yang adil susah. Jadi anak muda yang tidak keluyuran, selalu tumbuh dalam ketaatan juga tidak gampang, apalagi zaman sekarang. Seorang yang hatinya rindu ke masjid juga tidak gampang. Apalagi kalau lagi tanda tangan kontrak azan, seakan-akan azan mengganggu, ya. Tapi selalu ingin ke masjid, ya. Sebagian kita ke masjid iya, tapi melangkahkan kaki dengan berat. Kalau bisa hujan kemudian sholat di rumah lebih enak, ya. Jadi menjadikan hati rindu ke masjid tidak mudah. Apalagi yang kelima, seorang laki diuji oleh wanita yang cantik dan kaya raya, terus dia nolak. Ini sangat sulit, ya. Mau digoda sama perempuan cantik aja nggak pernah, digoda sama perempuan kaya raya juga nggak pernah, apalagi tergabung pada wanita ini cantik dan kaya raya. Kemudian dia yang menggoda, bukan lelaki yang menggoda. Kemudian dia berkata aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah tidak pernah cerita kepada siapa-siapa, dia sembunyikan. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sangat berat, tidak gampang. Sifat kita kalau kita sudah melakukan amal soleh ingin cerita, hati kita geli kalau nggak cerita, maunya cerita. Saya habis begini, saya habis sedekah di sana, saya habis ini, saya habis baca Quran, saya habis sholat malam, saya habis berbakti sama orang tua, saya habis dakwah di sana, habis dakwah di sini. Kita pengen cerita, habis umroh, habis haji, habis banyak. Yang ketujuh, seorang yang menangis sendirian karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara 7 perkara ini, kata para ulama, yang paling mudah adalah bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kata sebagai bahkan sebenarnya mengatakan ini anugerah. Anugerah karena yang 6 itu susah semua. Tapi yang ini sebenarnya mudah, cuma mau atau tidak itu aja. Berteman karena Allah mudah, kita ketemu dia, kenal dia bukan karena dunia, ya. Tapi karena dia ngaji saya ngaji, dia ke masjid saya ke masjid, ya. Dia baca Quran saya baca Quran, dia muslim saya muslim, ya. Dia muslim saya muslim. Ada cerita apa namanya? Cerita menarik tapi mungkin ada, saya ketemu seorang pejabat, ya. Dia cerita suatu hari dia main ke Istanbul di Turki. Kemudian
Sampai di sana tahu dia dipanggil, fulan, kamu diundang makan oleh seorang namanya Sulaiman, kamu diundang. Dia merasa diundang karena dia pejabat. Begitu ketemu di masjid, kamu diundang. Ternyata orang undang ini nggak kenal dia, nggak tahu dia seorang pejabat besar, enggak. Ya, orang Indonesia dipanggil. Pun dia panggil teman-temannya, dia panggil tetangga-tetangganya ikut hadir. Ini pejabat itu langsung cerita sama saya. Kemudian setelah itu, setelah dia makan semua, ngobrol-ngobrol, ada penterjemah, pejabat ini nanya, saya nggak pernah kenal kamu, kamu nggak pernah kenal saya, kenapa kamu bikin acara seperti ini, undang banyak orang? Dia cerita, ya, saya dulu hajian, saya satu hotel sama orang Indonesia, terus saya punya teman satu orang Indonesia, saya dekat sama dia, tapi pakai penterjemah. Kemudian saya akhirnya senang main sama teman saya itu, kemana-mana saya sama dia, ke masjid sama dia, sehingga saya tidak jalan sama grup orang Turki. Saya selalu jalan sama dia. Dan orangnya baik, ramah. Selama saya sama dia, saya tidak tahu bahasa Indonesia dan dia juga tidak tahu bahasa Turki. Tapi persahabatan 8 hari selama mereka di Madinah, atau saya lupa di Mekah atau di Madinah, maka membuat dia punya penilaian tersendiri, sehingga dia pun suka sama orang Indonesia. Makanya ada orang Indonesia terdampar di Istanbul, dia undang makan. Jadi saya bilang persahabatan karena Allah itu sebenarnya tidak sulit. Cuma memang butuh hati yang pas. Bersaudara karena Allah itu tidak bukan perkara yang sulit. Tapi memang kita harus niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya ingatkan bahwasanya persaudaraan karena Allah itu adalah ladang pahala. Allah siapkan pahala yang besar bagi orang yang bersaudara karena Allah. Ya, kita secara umum kita sama muslim, ya, kita persaudaraan. Tapi ada di sana orang-orang yang khusus mereka menjalin jalinan relasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapat pahala yang besar. Bahkan di antara hal yang menakjubkan, kalau seorang sudah bersaudara karena Allah, ya, bahkan sangat dekat, ya, mereka bisa saling memberi manfaat pada hari kiamat kelak. Dalam satu hadis, saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fa walladhi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Ketika orang-orang sudah berhasil melewati sirat, sudah selamat dari neraka jahanam, kemudian mereka sudah selamat dari sirat, berarti menuju surga. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah seorang dari kalian lebih kencang menuntut, ya, atau memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan teman-temannya yang masih masuk neraka, ya, lebih daripada seorang ketika di dunia di depan hakim kemudian dia benar-benar nuntut agar haknya dikembalikan. Itu bisa bayangkan kalau tanah antum diambil, terus antum di hadapan hakim dan antum ke orang ini zalim, ya, dia akan nuntut dengan sebisa-bisanya agar tanahnya dikembalikan. Apalagi tanahnya nilainya miliaran misalnya, dia akan berusaha. Nabi menjelaskan orang-orang beriman pada hari kiamat ketika dia minta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada teman-temannya di dunia, yang berada di neraka, mintanya seperti itu, benar-benar bersungguh-sungguh, ya Allah, minta terus. Sampai mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yasalluna wa yahujjun. Ya Allah, mereka dahulu teman-teman kami, mereka berpuasa bersama kami, mereka dulu sholat bersama kami, mereka berhaji sama kami. Ya, dalil ada orang yang puasa, ada yang sholat, ada yang haji, masuk neraka ada. Ya, mungkin banyak maksiat. Tapi teman-teman yang sudah masuk surga berkata, ya Allah, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, mereka berhaji kepada kami, dan mereka minta benar-benar kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Allah berkata, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Jadi persaudaraan itu ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat, dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang kalau sudah mencintai karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang menziarahi, mengunjungi temannya di kota yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim malaikat untuk nunggu di jalan yang dia tempuh. Ada malaikat nunggu di depan dalam bentuk seorang manusia. Ketika dia melewati jalan tersebut, malaikat bertanya, yang menjelma sebagai manusia, malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk saudaraku atau mengunjungi saudaraku di negeri ini. Malaikat bertanya lagi, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha?" Kau kunjungi dia tersebut karena ada keperluan duniawi, ada sesuatu yang kau tengok, mungkin kebunmu, mungkin ladangmu atau ternakmu yang kau ingin lihat, ya. Qala la, tidak, bukan urusan dunia sama sekali. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Aku menjenguknya, mengunjungi karena aku mencintainya karena Allah. Qala, maka malaikat ini berkata, fa inni rasulullahi ilaika, aku ini utusan Allah untuk engkau, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu, ya, karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mencintai karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan, ya, adalah kenikmatan, dan dalam persaudaraan karena Allah tersebut juga Allah membuka ladang-ladang pahala. Maka kita hendaknya memupuk persaudaraan tersebut. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita merajut persaudaraan. Kita ini terus terang, kita tidak basa-basi. Persaudaraan kita memang rapuh. Rasulullah SAW menggambarkan persaudaraan yang benar seperti apa? Kata Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Kata Nabi SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti bata, ya, saling menyusun di antaranya seperti tiang, saling menopang satu dengan yang lainnya. Harusnya demikian. Kenyataannya di lapangan tidak demikian. Sebagian begitu, sebagian tidak. Sebagian saling merobohkan, sebagian saling menjatuhkan. Ini kenyataannya. Jadi kita belum mencapai suasana ukhuwah Islamiyah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi inginkan ukhuwah Islamiyah seperti itu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang kokoh, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW juga yang pernah bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan kaum mukminin di antara mereka dalam kondisi saling mencintai, saling mengasihi, saling lembut di antara mereka, ya, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, yang lain juga akan merasakannya. Ikut sakit, ikut demam, ikut nggak bisa tidur. Ini perumpamaan ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya yang mungkin tidak kita rasakan, atau sebagian kita bisa merasakan, sebagiannya tidak. Ya. Kita melihat sekarang di tengah kaum muslimin pertikaian gara-gara urusan duniawi. Mereka sekarang bertengkar gara-gara urusan duniawi, bertengkar gara-gara urusan kekuasaan, ribut caci maki sana sini. Dan itu kenyataan pahit yang kita lihat. Oleh karenanya kita ingin berbicara tentang apa sebab-sebab yang bisa mempererat ukhuwah dan apa sebab-sebab yang bisa meretakkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Kita ingin kaum muslimin saling merasa, ya, bersaudara. Kalau ada yang terkena bencana segera membantu, kalau ada yang kesulitan segera dibantu, ya. Dan itu kita merasa kehilangan hal tersebut. Artinya itu ada, tapi tidak semua orang. Kita merasakan pada sebagian kawan-kawan kita, namun sebagian yang lain kita tidak merasakan hal tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat menjelaskan tentang ukhuwah, ya. Dan Allah mengajarkan adab. Maka sebenarnya mengatakan surat Al-Hujurat itu ngajarin tentang adab-adab banyak. Di antaranya tentang adab persaudaraan. Allah buka firman-Nya pada ayat
di tengah-tengah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ini kaidah. Kaum mukmin adalah saling bersaudara. Faslihu baina akhawaykum. Kalau ada yang bertengkar maka damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan kaidah tentang kaum mukminin adalah saling bersaudara, setelah itu Allah menyebutkan tentang hal-hal yang dilarang yang bisa merusak persaudaraan. Contohnya, Allah melarang saling mengejek. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ini perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Allah tidak boleh. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan secara umum itu benar, karena tidaklah orang mengejek kecuali dia sombong, kecuali angkuh. Meskipun yang diejek punya kesalahan, mungkin konyol, tapi kata Allah bisa jadi yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kenapa? Rata-rata yang mengejek itu ada keangkuhan, ada ujub, dan itu dosa lebih besar daripada sekedar kekonyolan yang dilakukan oleh yang diejek. Jadi asa an yakunu khairan minhum. Setelah Allah menyebutkan janganlah sebagian kaum mengejek sebagian yang lain, Allah khususkan lagi tentang wanita. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, Allah melarang kaum saling mengejek, dan namanya kaum itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhususkan wanita karena ejek-mengejek di kalangan wanita lebih banyak. Sarana untuk ejek-ejekan ini merusak tali ukhuwah itu banyak. Wanita bisa ngejek temannya gara-gara tasnya yang kurang bagus. Wanita bisa mengejek temannya gara-gara rumahnya yang temannya yang kotor. Wanita bisa mengejek temannya gara-gara mungkin sepatunya yang kurang bagus. Banyak hal jadi ejek-ejekan di antara wanita. Ini hukum asal, wanita lebih sering banyak mengejek daripada para lelaki. Tetapi di zaman ini bisa jadi laki-laki banyak yang saling mengejek karena sudah kewanita-wanitaannya. Ya, jadi ikut perempuan. Ya. Sebagian laki-laki gitu, tidak bisa tahan perasaan, apalagi sudah main Facebook. Jadi kayak bencong, kita kalau lihat dia komentarnya kayak orang bencong, tidak bisa tahan emosi. Kalau perempuan wajar lah. Perempuan yang begitu, mereka perasaan mereka lebih dahulu daripada akal mereka, nalar mereka. Tapi laki-laki kan harusnya nalar dulu daripada perasaannya. Tapi kita dapati sebagian orang seperti itu, cepat emosi, cepat bantah, responnya cepat sekali, reaktif cepat sekali. Itu kalau mungkin periksa corona baru di ujung sudah positif langsung. Belum masuk ke dalam sudah positif. Saking reaktifnya luar biasa. Kalau kita ganti namanya dengan Mbak Ji mungkin cocok ini, tapi dia laki-laki. Ini orang kok seperti ini. Apalagi kalau ada dai yang seperti itu, benar-benar aneh kita lihat, ini perempuan apa laki-laki. Mulutnya kotor, ngomong emosi cepat sekali, respons sedikit-sedikit baper. Ini apa seperti ini. Jadi saya katakan bahwasanya di antara hal yang merusak ukhuwah adalah mudahnya untuk mengejek, terutama kaum wanita. Setelah itu Allah juga mengatakan, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling melamas, itu saling mencibir ya, diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memberi gelar-gelaran di antara kalian. Ini perusak ukhuwah. Perhatikan di sini Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencibir diri kalian. Karena kita ini adalah kaum mukminin satu kesatuan. Sampai Allah menganggap kalau sebagian kita mencibir sebagian yang lain, sesungguhnya kita mencibir diri kita sendiri. Karena kita satu saudara. Makanya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencibir diri kalian sendiri. Karena kalau kita mengejek sebagian kita merusak hubungan ukhuwah kita. Kita rusak, dan itu berdampak pada diri kita sendiri. Dan ini menyenangkan orang-orang di luar sana. Ingin kaum muslimin bertikai, perang, ribut, saling ngejek, saling menghina dan yang lainnya. Maka tahan diri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling beri gelar-gelaran yang buruk. Kaum muslimin saling memberi gelaran ya. Gelar apa lagi? Cebong apa lagi? Terus apa lagi?
apa gelar-gelar di internet tuh? Cebong, terus kampret, terus apa lagi? Kadrun. Habis kadrun apa lagi? Subhanallah. Saya enggak tahu asal muasal kadrun itu apa. Terus terang saya enggak, tapi saya sering dengar istilah kampret, istilah apa tadi? Kampret. Cebong ya, cebong. Kampret, cebong, kemudian ini namanya kita merusak tali ukhuwah. Kemudian Allah juga sebutkan dalam surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling menggibah di antara kalian. Dan seterusnya. Wala tajassasu, jangan kalian mencari kesalahan teman. Ini dilanggar semua. Ghibah, ada pasukan cyber cari-cari kesalahan kawan, sudah rusak sudah. Jadi tali persaudaraan sebenarnya hancur. Dirusak ya. Semua yang Allah larang dikerjakan. Kemudian setelah itu mereka bicara tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, omong kosong. Prakteknya semua larangan Allah dilanggar. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, kita punya kaidah innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukmin adalah saling bersaudara. Nah, persaudaraan ini harus dijaga. Segala perkara yang bisa mengurangi persaudaraan itu dilarang oleh Allah. Segala perkara yang bisa membuat kita ribut semua dilarang. Lihat banyak hal yang diharamkan oleh Allah gara-gara bisa merusak persaudaraan. Tadi kita sebutkan tadi dari surat Al-Hujurat, ngejek, saling ngejek enggak boleh, saling mencibir tidak boleh, saling beri gelar keburukan tidak boleh, gibah tidak boleh, apalagi namimah. Kemudian tajassus, cari-cari kesalahan orang lain tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad juga tidak boleh karena merusak persaudaraan. Harusnya saling mencintai, malah saling hasad. La tahasadu wala tanajashu, berbuat najas juga tidak boleh dalam perdagangan. Ya. Semua hal yang merusak persaudaraan dilarang. Najas tidak boleh, hasad tidak boleh. Apalagi wala yakhtibu ba'dukum, ya, wala yakhtibu ba'dukum ala khitbati akhihi, janganlah seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Wala ya'bi' ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya, jangan menawar di atas penawaran saudaranya. Ini semua bisa menimbulkan keributan, menolak, merusak tali ukhuwah yang sudah teracun. Namun seperti saya katakan, sebagian orang karena memikirkan duniawi, akhirnya terkadang dia langgar itu semua ya. Dia langgar itu semua. Saya ada punya teman ya, ribut gara-gara ini dua sahabat, dua-duanya sahabat saya, tapi mereka bertengkar gara-gara yang satu melamar di atas lamaran saudaranya. Jadi teman saya ini dia ngelamar seorang akhwat, seorang gadis dilamar sama dia. Ini teman saya sederhana ya. Mungkin entah sudah punya motor atau belum, dia lamar. Kemudian dia bawa hadiah-hadiah kepada orang tuanya ya. Rupanya teman saya yang lebih kaya, dia ngelamar juga. Akhirnya teman saya yang pertama ditolak. Ya wajar ya. Apalagi wanita zaman sekarang ya, tidak lagi ngerti namanya cinta buta. Mereka sudah bisa bedakan antara motor dengan mobil ya. Tidak buta lagi. Kalau satu datang melamar pakai motor, satu pakai mobil, ya fitrah manusia milih mobil daripada motor. Wajarlah. Akhirnya bertengkar sampai sekarang bertengkar. Padahal sudah sama-sama menikah, tapi itulah, ini contoh dendam yang sulit untuk dilupakan. Ya. Saya juga kenal seseorang sama seperti itu. Dia mau beli rumah, harga sekian, taruhlah. Dia sudah tawar, sudah oke. Tahu-tahu ada temannya datang, bersama ikhwan datang, kemudian menawar dengan harga lebih, mungkin lebih 5 juta saya, tapi zaman dulu 5 juta sudah besar. Dia sudah tahu, yang temannya sudah tawar, tapi dia tidak boleh datang juga. Akhirnya dia bertemu sama si A ini, ketemu dengan si B. Dia bilang, B, kenapa? Saya kan sudah tawar. Kenapa kau tawar dengan lebih tinggi? Ini sama-sama ikhwan, sama-sama sudah kenal pengajian lah. Maka yang si B berkata, ini rumah diperlukan karena ini ada diperlukan oleh kakak saya, apalah banyak urusan macam-macam. Akhirnya si A batal. Ya penjual wajar lah. Kalau penjual ngerti adab harusnya bilang nggak bisa, harusnya ya.
Tapi semuanya karena sudah bicara duniawi, teman nggak jadi teman. Tali persaudaraan dirobek-robek, nggak ada namanya tali. Kalau sudah bicara duniawi, bicara kepemimpinan, bicara jabatan, tali persaudaraan dirobek-robek, digunting. Silakan lakukan apa enggak. Ini gara-gara cuma rumah, pembeli B tidak punya adab, penjual juga tidak punya adab. Akhirnya rumah itu dijual kepada si B. Yang si A dongkol. Jengkel. Tahu dongkol tidak? Tahu kan? Dongkol artinya jengkel. Si A tersebut namanya Firanda. Tapi sudah dimaafkan. Jangan direkam ya. Ini namanya curcol apa? Curcol, itu curhat. Jadi maksud saya, itu sudah teman saya, sudah baik sekarang. Tapi maksudnya tidak bisa dilupakan. Saya sudah maafkan tapi tidak saya lupakan, itu bahasa. Jadi banyak hal ya, sama kita menawar di atas benar orang lain, itu semua dilarang oleh Nabi karena bisa merusak persaudaraan. Dan kalau sudah rusak bisa berkepanjangan, itu masalahnya. Semua hal yang bisa, makanya Rasulullah mengatakan apa, idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna thalith fa inna dzalika yuhzinuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, jika kalian bertiga jangan dua orang ngobrol sendiri yang satu tidak diajak. Kenapa? Ini bisa merusak persaudaraan. Antum bertiga, kita bertiga, terus antum berdua ngobrol, bisa anak saya nggak diajak. Setan akan datang bisikin pada hati saya, kamu nggak dianggap sama dua orang itu, kamu nggak dianggap. Atau dua orang itu lagi gibahin kamu. Wajar, dia suudzon wajar. Nanti kalau dia, kamu ngomong apa? Kamu jangan suudzon ya. Kamu jangan buka pintu suudzon. Supaya saya tidak suudzon, kamu ngapain ngobrol berdua? Supaya saya tidak suudzon, ngobrol bareng dong. Jadi Rasulullah SAW begitu sempurnanya Islam ini, sampai perkara detail seperti diajar. Rasulullah ajar sampai detail. Kalau kalian tiga orang, jangan dua orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajar. Karena itu bisa menyedihkan orang yang ketiga. Dua orang ngobrol, satu nggak diajar. Atau sama juga, ya kecuali hatta takhtalitu bin nas, kecuali sudah rame-rame, ketemu orang rame-rame misalnya di kelas, di kampus, dua ngobrol sini nggak ada masalah, kamu berdua, saya berdua, dia bertiga nggak ada masalah. Tapi kalau pas lagi di lift bertiga, atau di mobil bertiga, atau di ruangan bertiga, dua ngobrol sini, satu nggak diajak, ya ini nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Sama dalam hal ini, kalau tiga orang kemudian dua ngomong pakai bahasa, saya tidak ngerti bahasa tersebut. Contoh, saya di mobil sama Ustadz Haris sama Abu Ghosi, tahu-tahu mereka berdua ngomong bahasa Aceh, nggak boleh seperti itu, haram. Nggak boleh ngomong bahasa Aceh, ini apa? Nggak boleh, ini namanya nggak boleh. Enggak, ini misalnya, bukan. Ini bukan curhat, ini misalnya. Jadi hal ini tidak boleh, bahkan dua bahasa yang berbeda saya tidak paham, tidak boleh. Karena kalau kita lagi bertiga, kecuali kalau saya juga ada teman, dia juga ada teman, tidak apa-apa ya. Tapi kalau cuma bertiga kemudian saya di belakang ngelamun, kemudian antum berdua bahasa Aceh, ini tidak diperbolehkan. Kecuali saya tahu bahasa Aceh juga nanti insya Allah suatu saat. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua perkara yang bisa merusak pertikaian semuanya diharamkan, apapun model. Jadi perkara besar sampai perkara kecil. Ya. Ghibah, muhakat, niru-niru orang, semuanya enggak boleh. Ya, semuanya enggak boleh. Sebaliknya, semua perkara yang bisa merajut tali persaudaraan semuanya disyariatkan, semuanya apapun. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Itu ibadah. Kenapa dianggap ibadah yang tidak boleh diremehkan? Karena ini merajut tali persatuan. Ini merajut tali persaudaraan. Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada persaudaraan maka dianjurkan. Mengucapkan salam, tebarkan salam. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai.
Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maka aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Sekarang ini kita bisa tebarkan salam dengan medsos ya. Ketemu orang beda ya, misalnya saya ketemu seorang, orang itu kemudian bilang sama saya, Ustaz Firanda, Ustaz Fulan kirim salam sama antum. Saya merasa Masya Allah, tiba-tiba saya jadi sayang sama dia. Yang tadinya mungkin saya suudzon sama orang itu, hilang suudzon tersebut. Kenapa? Dia kirim salam sama saya. Ya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah kita obrol-obrol salam ya. Kirim salam sama si fulan, kirim salam sama si fulan, kirim salam, itu ada pengaruhnya. Karena kalau sudah kita mendengar salam, disalami oleh orang ya, bisa saling mencintai. Bahkan kalau kita jengkel sama orang, orang tersebut kemudian salam sama kita, kita sentuhan tangan, itu kejengkelan akan berguguran, apalagi dia peluk kita. Sentuhan fisik itu punya pengaruh. Salam, jabat tangan, pelukan, ini semua menggugurkan kebencian di antara kaum muslimin. Ya. Semua hal yang mengantarkan kepada tali persatuan, memperkuat tali persatuan, semuanya disyariatkan. Saling beri hadiah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah, kalian saling mencintai. Jangan hadiah satu pihak terus, jangan. Saya senang main sama dia. Kenapa? Saya selalu dikasih hadiah. Loh, kamu? Saya cuma bilang jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Hadiah saya kepadanya jazakallah khairan. Masya Allah. Itu hadiah yang paling full kan. Enggak gitu juga, jangan pelit juga. Jadi saling mencintai, di antaranya saling memberi meskipun kecil-kecil. Enggak ada masalah. Menunjukkan kita perhatian. Bahkan Nabi SAW mengatakan masalah tetangga. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, artinya kalau kamu punya tetangga dan kamu punya bahan makanan sedikit, perbanyak kuahnya, kata Nabi SAW. Perbanyak kuahnya. Mau daging ini sekilo, tetangga 100, sekilo nggak cukup. Ya udah dagingnya sekilo, kuahnya banyak, sebelanga. Nanti kuahnya banyak dibagi-bagi, kuahnya mungkin dagingnya sedikit, tapi kita bagi sama tetangga-tetangga. Ini misalnya. Nah, Nabi menjelaskan orang yang menerima hadiah tersebut jangan ditolak, terima aja. Yang apa ini kasih cuma sedikit, kita tahu dia bukan orang mampu, kita berpikir positif thinking. Dia masak mikirin kita itu sudah alhamdulillah. Betapa banyak orang mikir masak dan makan tidak mikirin kita, ya enggak? Dia tinggal masak, tinggal makan, mana mikirin kita. Ini dia lagi masak mikirin kita. Meskipun yang dia kasih tidak banyak, kita berterima kasih kepada dia, bersyukur kepada Allah, dia mikirin kita meskipun dikasih cuma kuah kambing. Kambingnya enggak ada. Enggak ada masalah ya. Jadi kita berpikir apa? Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajari kita berpikir positive thinking dalam ketika dia membahas tentang 20 sebab harus bersabar. Dia sebutkan ada syair, saya tidak hafal syairnya, tapi intinya kalau ada orang jelek-jelekan kamu berpikir positif aja, dia masih mikirin kamu, makanya dia jelek-jelekin kamu. Berarti alhamdulillah masih mikir saya ya. Jadi jangan terlalu mikir yang buruk-buruk ya. Jadi intinya semua perkara yang mengantarkan kepada tali ukhuwah dianjurkan ya. Bertutur kata halus, milih kata-kata, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, kita dalam generasi sekarang, generasi milenial ya. Enggak tahu sekarang ada lagi generasi baru, saya lupa namanya. Saya dulu kayaknya termasuk milenial ya. Kalau orang-orang tua kita generasi aluminium ya, sekarang sudah milenial. Saya enggak tahu sekarang ada baru lagi generasi apa, yang mungkin ada di kita yang masih mahasiswa ngerti lah. Nah, kita sering interaksi dengan dalam WhatsApp, dalam grup-grup. Nah, kita milih-milih kata-kata ketika berinteraksi di WhatsApp. Ya, banyak orang pandai ngomong langsung baik, tapi dia tidak pandai bercakap-cakap dalam WhatsApp, sehingga kata-katanya kasar, dia tidak sadar. Ya, maka seorang sebelum menulis dia pikirkan ini bagus atau tidak, manfaat atau tidak, menyenangkan kawan-kawan atau tidak, menjengkelkan atau tidak, apakah harus di sini disampaikan ataukah perlu dijapri. Ini semua seorang muslim harus berpikir, tidak asal yang ada di kepalanya dia sampaikan. Ya. Seorang muslim harus cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia ucapkan yang baik atau dia diam. Itu berlaku pada tulisan, itu berlaku pada komentar, itu berlaku pada analisa. Jangan dia hanya berpikir tentang hari akhirat, kita ngomong ketika komentar tidak mikir. Kita nulis di grup, hati-hati. Ini benar enggak? Diridhai Allah atau tidak? Dipikirkan. Efeknya bagaimana? Dipikirkan. Kalau kita ragu-ragu enggak usah ngomong. Kadang kita mau ngelucu aja ya. Ini suatu lucu, kita mau tulis di grup. Aduh, ini boleh enggak ya? Pikir secara syariat. Ini lucunya ada bohongnya enggak? Mikir secara syariat.
Ini nyinggung teman enggak? Karena terkadang lucu-lucu menyinggung teman ya. Kita kadang ingin melucu tapi ternyata teman tersinggung. Tersinggung. Dan banyak ya. Lucu-lucu yang buat orang lain tersinggung. Nah, jangan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang bisa membantu tali ukhuwah ini dianjurkan. Apalagi sekarang kita tahu kita hidup di zaman banyak orang kesulitan ya. Para mahasiswa-mahasiswa punya ide bagaimana untuk misalnya mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang susah. Terkadang enggak usah jauh-jauh. Membantulah teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan. Teman-teman kita di kampus ternyata dia sulit bayar uang registrasi misalnya, atau uang SPP atau semisalnya ya. Nah, kita bantu dia ya. Lihat kalau ada orang teman kita duduk ngelamun, itu pasti ada sesuatu ya. Ada orang yang kalau dia punya masalah dia selalu ungkapin, selalu berharap pada orang lain. Ada orang yang tidak, dia punya masalah dia diam. Dia diam, dia hanya antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepandai-pandai dia menyembunyikan akan terlihat pada raut wajahnya. Nah, kita pandai-pandai. Kita lihat dia sedih, kita cuekin aja. Seminggu dia sedih, kita cuekin aja. Ya enggak benar seperti itu. Artinya kamu kok sedih? Berarti dia mungkin seperti itu. Kalau kita dekat dengan dia, kita cek rumahnya bagaimana. Tafakut, kita cek demi untuk membantu saudara. Baik. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang berkaitan dengan merajut tali persaudaraan. Segala hal yang bisa merusak persaudaraan kita jauhi sebisa mungkin, dan segala hal yang bisa merajut persaudaraan kita lakukan sebisa mungkin. Jadi judul pengajian kita di antara juga bagaimana judulnya perekat ukhuwah dan menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi Qur'ani, Al-Jail Al-Qur'ani. Bagaimana kita bisa menumbuhkan Al-Jail Al-Qur'ani sebagaimana namanya generasi Qur'ani? Maka menjadi generasi Qur'ani terutama anak muda ya. Tidak mau harus dekat dengan Al-Qur'an. Di antara hal yang menakjubkan bahwasanya anak-anak muda itu lebih mudah, lebih cepat untuk beriman, lebih cepat untuk semangat ngaji daripada orang-orang tua. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Kahfi, Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Mereka bukan orang tua, mereka para pemuda. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata demikian pula dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rata-rata anak-anak muda. Artinya sebaya dengan Nabi atau lebih muda daripada Nabi. Jarang yang lebih tua dari Nabi kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Katsir menjelaskan rahimahullah, karena orang-orang tua itu mereka tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka lebih tentram dengan tradisi yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Jadi anak muda biasanya ingin tahu, ingin ngecek, ingin variasi. Sehingga yang beriman kepada Nabi SAW rata-rata anak muda. Sehingga dakwah Nabi SAW di Mekah sangat sulit karena banyak orang tua di sana yang berpegang pada tradisi. Sebaliknya dakwah Nabi di kota Madinah sangat mudah karena di sana anak-anak muda isinya. Yang tua tinggal 2 orang, yaitu satu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, yang satu Abu Amir Al-Fasik, bapaknya Hamdalah. Namanya 2 orang yang tua. Sisanya anak muda semua. Bahkan Sayyidul Aus, Sayyidul Khazraj, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah anak muda. Pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu anak muda. Pemimpin suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah anak muda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga muda. Nah, para mahasiswa adalah generasi muda. Inilah waktu yang sangat waktu emas yang cepat lewat, begitu cepat. Maka harus dimaksimalkan dalam memanfaatkan umur emas ini, umur anak-anak muda, karena apa yang kita perjuangkan di masa muda dampaknya akan kita rasakan di kemudian hari. Orang-orang yang sukses zaman sekarang, mungkin umur 40-an sukses, 50-an, mereka di masa mudanya mereka punya perjuangan. Coba kembali ini dulu, kenapa jadi orang masa mudanya dia semangat, entah berdagang, entah belajar, entah ilmu agama. Masa muda ini pengaruhi tahapan berikutnya ya. Masa milenial ini mempengaruhi tahapan aluminium ya, nanti ke depan.
Ini milenial harus benar-benar bukan kita masa muda kemudian berhura-hura ke sana kemari, tidak. Mahasiswa harus pandai manage waktunya, mengelola waktunya, waktu belajar di kampus, target ya, belajar agar menyenangkan orang tua, tapi jangan lupa belajar agama juga sangat penting. Apalagi kalau di Yogyakarta ya, banyak sekali ya tempat-tempat belajar agama. Saya punya teman-teman mereka mahasiswa dan mereka bisa baca kitab gundul. Ini contoh maksudnya. Kalau kita bicara generasi Qur'ani, anak muda sekarang mudah untuk belajar. Tinggal mereka mau atau tidak. Saya rasa kalau menjalankan kegiatan kampus, ya tetap saja bukan butuh 24 jam. Pasti ada sisa waktu. Waktu kita luang pasti ada. Nah, waktu luang tersebut kalau ingin menjadi generasi Qur'ani, kita belajar. Belajar dengan tahapan, bukan terburu-buru. Lihatlah bagaimana para sahabat dahulu, mereka menjadi generasi Qur'ani karena mereka belajar Quran dengan benar-benar dengan tahapan. Kanu la yujawizuna 10 ayatin. Mereka dahulu tidak lewat, mereka belajar 10 ayat. Kemudian sampai mereka mengerti apa isinya, ilmu dan amalnya. Baru kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya. Kita mungkin berbeda, kita suruh hafal dulu, baru kita mulai belajar tafsirnya. Tapi tidak apa-apa, ini semua metode. Tapi maksud saya para sahabat dahulu mereka benar-benar belajar Quran bukan cuma sekedar baca tajwid, bukan cuma untuk baca bagus, mereka ilmu dan amalnya. Dan itu yang berat ya. Maka kalau mau jadi generasi Qur'ani mau tidak mau belajar agama. Karena agama di bawah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka saya ingatkan dari saya pribadi juga pada para mahasiswa-mahasiswi, di tengah-tengah kesibukan bikinlah kegiatan ya, kumpulan mahasiswa grup sendiri, kumpulan mahasiswi grup sendiri. Jangan mahasiswa-mahasiswa grup nanti ngobrol ya. Bukan generasi Quran, ini jadi generasi Korea khawatirnya. Kalau laki-laki kemudian kumpul, kemudian ada setoran Quran, ada guru di situ, meskipun lewat WhatsApp, meskipun Zoom, sekarang sarana banyak alhamdulillah, tidak menghalangi seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga Islam membutuhkan kepada kuantitas yang berkualitas ya. Islam membutuhkan pasti berkualitas. Baik kualitas secara duniawi apalagi kualitas agama. Saya boleh katakan kalau saya mau kasar, saya bilang orang Indonesia banyak yang pintar. Mereka belajar luar negeri jago, pintar, ranking. Ya, banyak. Teman-teman kita mahasiswa Madinah di Universitas Madinah banyak. Orang Indonesia juga yang ranking-ranking. Apalagi kalau dibandingkan dengan Asia-Asia yang lain. Jadi juga ada mahasiswa-mahasiswi yang sekolah luar negeri di negara-negara Eropa, negara Barat, dan mereka sukses, mereka pintar. Di Indonesia banyak orang pintar, tapi Qur'aninya yang hilang, sehingga kepintarannya digunakan untuk hal yang salah. Muncullah banyak koruptor, ya. Banyak penipu, banyak pembohong. Ya. Kalau pintar iya, tapi kepintaran, keahlian yang tidak dilandasi oleh Quran hanyalah merugikan, Makanya ada dulu saya waktu masih SMP atau SMA saya punya guru. Saya masih ingat sampai sekarang mengatakan kita tidak takut kepada orang yang mujrim, orang yang kriminal tapi goblok. Yang kita takut tuh yang pintar. Orangnya kriminal ya, jahat tapi pintar. Ini yang bahaya. Kalau nguruk uang sebanyak-banyaknya, kalau bohongin orang pada tidak tahu. Kalau melakukan kerusakan dengan tahapan. Jadi pada adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi, saya tetap bagaimana saya katakan tadi, belajar yang baik, menyenangkan hati orang tua, niatkan kalau saya berhasil saya ingin punya sumbangsi buat Islam dan kaum muslimin, tapi jangan lupa membenahi diri dengan belajar agama, belajar Al-Quran, ada waktu untuk baca Quran setiap hari, harus ada, ya, meskipun 1/4 jam, ada waktu untuk baca Quran. Ada waktu mungkin ada waktu untuk belajar bahasa Arab misalnya. Apa saja yang penting kegiatan agamis yang membantu antum dan antuna sekalian bisa sukses di kemudian hari, membahagiakan hati orang tua dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin ada yang bertanya atau tidak, saya nggak tahu acara berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Syukran atas materi yang disampaikan Ustaz. Insyaallah kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Ustaz.
sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini rata-rata memang berkaitan dengan ukhuwah, dan saya bacakan saja Ya, silakan. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dan apapun pertanyaan Anda panjang. Anda sudah berteman sangat akrab lebih dari 6 tahun. Pada Allah, Anda mengetahui teman Anda bekerja di tempat riba. Atas dasar Anda sayang, insya Allah, karena Allah, Anda berusaha baik-baik dan pelan-pelan memberi saran untuk keluar dari tempat kerja tersebut. Selain itu, Anda mengirim minta untuk tentang pekerjaan tersebut. Namun setelahnya pada Allah, sekarang kami menjauhkan, bahkan tidak pernah komunikasi lagi. Anda sangat sedih dan ingin kembali akrab seperti dulu. Mohon nasihat Ustaz. Jazakallah khairan katsiran wa barakallahu fiikum. Kepada bisa dijawab lebih Ya, wa fika barakallah. Ini memang ya, di antara konsekuensi dari persahabatan persaudaraan adalah menasihati ya. Itulah sahabat yang sejati ya. Apalagi Rasulullah mengatakan al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin adalah kaca bagi saudaranya ya. Kaca, dari kaca terlihatlah keburukan-keburukan. Kalau kita berkaca kelihatan jerawat kita, kayak apa kita di kaca ya. Ada tai mata atau apa semua kelihatan di kaca. Nah, mungkin sebagian orang tidak bisa melihat kekurangannya, tapi saudaranya bisa melihat ya. Maka ketika dia melihat aib saudaranya, dia berusaha menasehati, yaitu teman sejati, bukan membiarkan saudaranya di atas keburukan. Dan kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman dekat kita harus nasihati. Memang dampaknya sering dia tidak mau terima, dia marah, itu terjadi. Saya juga mengalami hal tersebut ya. Penting kita bilang baik-baik, kita berusaha sapa. Ada teman saya seperti itu, saya sampaikan, saya tegur. Setelah itu tidak mau kontak lagi, saya kontak nggak pernah dijawab, saya telepon nggak pernah dijawab. Ya, tapi bukan berarti saya berhenti, saya selalu tanya kondisi dia. Saya telepon kakaknya, gimana kondisinya, baik ya. Tapi itu konsekuensi. Tapi yang penting adalah seorang berusaha menasihati karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dengan cara selembut-lembutnya. Ya, kalau dia tidak mau, dia mulai ambil sikap menjauh, ya mungkin intensitas nasihat kita kurangi sampai kita bisa tetap bersama dia, nanti kita nasihati lagi. Kalau ternyata akhirnya dia lepas, dia menjauh, kita berusaha tetap kontak dia di kesempatan yang lain. Kesempatan yang lain mungkin lewat, kalau tidak bisa telepon, bisa lewat surat, bisa lewat email, bisa lewat, tidak ada masalah. Kita namanya usaha. Tapi kalau toh kemudian tetap menjauh, ya sudah, itu qadarullah namanya. Kita nggak salah. Justru kalau kita diamkan demi persahabatan, itu kita yang keliru. Itu kita yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tapi kalau kita sudah nasihati dengan sebaik-baiknya, ternyata efeknya dia menjauh, bukan urusan kita. Tapi bukan kita memusuhi, kita tetap satu waktu, kapan lagi kita kontak dia, kapan lagi kita telepon, kapan lagi kita kirim email, sebisa kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertanyaan ini terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini ada dari mahasiswi Universitas Indonesia. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf saya Riani dari Duli ingin bertanya bagaimana cara agar kita bisa mengatur batasan antara mempererat persaudaraan tanah air yang beragam suku dan agama dengan mempererat persaudaraan agama lain. Mohon maaf, persaudaraan agama Islam. Ya. Tolong nasihatnya kepada kami para pemuda ini agar bisa meraih persaudaraan tanah air dan sesama muslim tanpa harus bersikap acuh kepada saudara tanah air yang bukan muslim, dan juga tanpa harus terlalu condong memberikan waras kepada mereka, karena sepertinya akhir zaman ini banyak pemuda muslim yang saling bermusuhan dan bertengkar karena beda pemahaman dalam menjalani syariat Islam. Namun sebagian mereka justru saling berkasih sayang dan mempererat ukhuwah dengan saudara-saudara non-muslim lainnya. Terima kasih. Kalau kita bicara perbedaan ya. Kita bicara ini ya. Perbedaan antara kita dengan saudara kita misalnya, yang mungkin terpengaruh dengan sebagian pemikiran yang salah ya. Itulah sangat sedikit dibandingkan perbedaan kita dengan non-muslim. Non-muslim sudah beda langit dan bumi. Kita sama dia ada beda, mungkin dia melakukan sebagian
kemungkaran, mungkin dia melakukan sebagian kebid'ahan, tapi dia muslim, saya muslim. Tetap ada hak ukhuwah yang harus kita tunaikan. Nasihati tanpa harus membenci. Kalau dia membenci kita, kita sabar. Kenyataannya kebanyakan yang menyimpang, yang benci, yang lurus. Tapi maksud saya sabar. Dia saudara kita. Dia saudara kita. Bahkan saya sempat kemarin ngobrol sama teman-teman mahasiswa S2 di Madinah. Mereka minta arahan karena saya sudah lulus. Saya bilang, akhi, jadilah kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua bid'ah dalam bidang akidah dia bantah. Tidak ada satupun yang dia tinggalkan. Dia bantah dengan detail, berjilid-jilid dia bantah. Tetapi kalau kita baca bantahannya, nampak dia bantah dengan kasih sayang. Dia bantah dengan kasih sayang. Maka orang yang terbuka, dia siap berdialog dengan siapa saja. Dia siap ada alul bid'ah ya, yang menyimpang, yang meninggal, dia siap kunjungi, dia siap jenguk. Ibnu Taimiyah luar biasa. Karena dia tahu dia membantah karena Allah, bukan karena emosi. Jadi kalau saudara kita mungkin dia memaki kita, menjelek-jelekan kita, punya penyimpangan dalam penerapan syariat, tetap itu orang muslim, dia punya hak ukhuwah. Kalau antum menegur, tegur dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Namun ini yang sulit dipraktekkan, seorang menggabungkan antara kasih sayang dengan bantahan, sulit. Ya. Bukan membantah dengan seakan-akan benci, enggak. Orang kalau kita bantah dia atau kita kritiki dia seakan-akan membenci, dia sudah tidak respect. Ya. Tapi kalau dia masih merasakan dalam bantahan kita ada kasih sayang, yang penting kita ilmiah, insya Allah dia bisa terima. Jadi itu yang mungkin kekurangan pada kita. Kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, kita pun menegur tidak beradab, menegur dengan cara yang kasar, menegur dengan penghinaan, itu yang terkadang akhirnya menimbulkan semakin parah ya. Padahal kita sama muslim. Maka mulai dari kita membenahi diri. Saya katakan khilaf kita, perselisihan kita dengan sama muslim itu kecil dibandingkan dengan khilaf kita dengan non muslim. Kita non muslim antara timur dan barat. Dia ke timur, kita ke barat. Kalau kita sama muslim, sama-sama ke timur, cuma ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, tapi sama-sama ke timur. Tentu berbeda antara yang ke timur dengan yang ke barat ya. Adapun interaksi dengan non muslim, ya kita bilang kita hidup bernegara. Rasulullah SAW pernah mengajarkan suatu undang-undang namanya Wasiqatul Madinah, Piagam Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati komunitas di kota Madinah. Ada komunitas Yahudi dengan 3 sukunya, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, dan ada komunitas kaum musyrikin yang belum masuk Islam. Ya, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum jadi munafik dia musyrik dengan anak buahnya. Dan ada komunitas kaum muslimin yang tidak suku Aus, suku Khazraj. Maka antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, Rasulullah bikin suatu piagam namanya Piagam Kota Madinah. Aturan-aturan kenegaraan kalau kita bahasa mudahnya. Kalau ada musuh bagaimana saling kerjasama untuk menolak musuh tersebut, sama-sama mengeluarkan biaya, ada aturan. Kemudian dalam aturan tersebut Rasulullah mengatakan walil yahudi dinuhum wal muslimina dinuhum. Masing-masing punya agama yang dijalankan. Ini kenegaraan. Tapi kalau ada musuh, mereka bekerja sama untuk melawan musuh tersebut. Tetapi ternyata Yahudi tidak mempraktekkan, mereka berkhianat. Justru mereka membantu musuh seperti dalam perang Khandaq. Tapi secara awal mabda'iyan Rasulullah SAW meletakkan aturan tersebut. Nah kita di negara kita ada hukum undang-undang yang mengatur warga negara. Dia agama lain, kita tidak perlu ribut sama dia. Dia jalankan aktivitasnya, kita berdakwah, ya. Tidak harus bertengkar, tidak harus berkelahi, ya. Kita kerjasama dalam urusan-urusan duniawi, tidak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir non muslim yang tidak musuh kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalau kita bisa bertetangga dengan non muslim, ada keperluan kerja bakti, gotong royong, kita bisa bareng-bareng, itu kita bisa lakukan, apalagi dengan sesama muslim meskipun lain pemahamannya. Ya kita harus berlapang dada. Jadi bantahan ilmiah itu pembahasan tersendiri, bermuamalah pembahasan tersendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita salah dalam bersikap sehingga semakin merobek rajutan tali ukhuwah. Wallahu a'lam bishawab. Kenyataan yang pahit yang kita lihat
sebagian muslim melihat kita lebih benci daripada kalau melihat seorang kafir. Bahkan hubungan dengan kafir sangat mesra, hubungan kita sangat buruk. Ini yang kalau kita digitukan sama saudara kita, kita sabar. Tapi kita jangan begitu. Jangan begitu, mereka orang Islam, sama Islam enggak boleh. Kalau kita digitukan, kita sabar. Kenyataan pahitlah sebagian orang sama kita sangat tidak toleransi, sama orang kafir sangat toleransi, bahkan menjalankan ritual agama sama mereka. Itu kenyataan yang ada. Ya kita sakit hati, kita sedih, tapi ya sudahlah. Kita jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau tidak maka tali ukhuwah semakin robek. Wallahu a'lam bishawab. Syukur atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaannya sudah lihat. Ya, kita berikan kesempatan untuk orang-orang yang mau tanya langsung, mungkin bisa disilakan untuk panitia. Ini tidak ada Mas Irfan ya. Kalau itu Mas Irfan mungkin mau bertanya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Jadi saya memiliki temannya memang tidak begitu dekat. Jadi teman saya ini mempunyai hutang pada saya, dan terus saya mencoba untuk meminta terus dengan baik-baik. Tapi teman saya ini selalu memberikan jawaban yang nanti ya seperti itu sampai sekarang pun juga belum. Nah tapi karena ada itu, jadi pertemanan saya sama teman saya itu menjadi jauh, bahkan sampai sekarang ini hampir tidak adanya komunikasi. Padahal seperti itu sebelum adanya teman saya meminjamkan ini, ya kita berteman seperti biasa. Nah itu solusinya itu gimana Ustaz? Teman-teman tersebut susah atau duitnya banyak tapi malas bayar? Kesusahan atau bagaimana? Lagi posisinya sih mungkin lagi kesusahan juga, cuman kesusahannya sih juga mungkin saya juga nggak tahu sih. Dia sih bilangnya untuk hal yang baik pasti yang menjamukan itu. Nah solusinya itu gimana Ustaz? Apakah saya mengikhlaskan saja untuk tidak dibayar atau seperti apa? Gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya bilang solusinya ya udah diikhlaskan aja. Itu berat, tapi itu pahalanya besar. Dalam hadis sebut ada seorang masuk surga gara-gara dia mengikhlaskan utang orang lain. Dan itu amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahabul a'mali ila Allah sururun tudkhulu ala qalbi muslim. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya. Nah, kita teman punya hutang sudahlah. Kalau alhamdulillah kita masih bisa hidup ya. Meskipun tanpa dia bayar hutangnya, sudah kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa berteman lagi alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting mengikhlaskan hutang itu pahalanya sangat besar. Ya, memberi hutangan saja pahalanya besar. Seperti dalam hadis as-salaf ya, jadi syatra majras sedekah. Bahwasanya memberi hutangan itu seperti setengah sedekah. Jadi kalau kita pinjamin uang orang 1 juta, meskipun dia kembalikan nanti sama seperti kita sedekah 500.000. Apalagi kalau kita ikhlaskan. Intinya aturannya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang pinjam uang sama kita, dia tidak bisa bayar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum." Kalau dia susah untuk bayar, maka wajib bagi kita untuk menunda tagihan. Kalau benar-benar tidak mampu ya. Tidak bisa kita paksa dia enggak mampu. Tetapi kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kau bersedekah, artinya kau bersedekah, Allah namakan kita mengikhlaskan utang itu dengan sedekah. Dan mengikhlaskan utang ini bisa dengan 2 model, bisa kita gugurkan seluruhnya atau kita bilang bayar separuh saja. Ya. Bisa bayar separuh saja. Jadi nasihat saya kepada akhi yang bertanya, ikhlaskan saja. Jadi daripada nagih sakit hati enggak dibayar-bayar. Mending ikhlaskan, pahala jelas, lupakan. Adalah sama seperti antum sedekah sama orang miskin, sedekah sama anak yatim, sedekah sama janda miskin ya. Ya udah antum sedekah sama teman dengan mengikhlaskan hutang, selesai. Ya. Dan itu akan mendatangkan kebahagiaan.
Saya merasakan bagaimana ketika saya punya hutang sama teman, terus dia bilang, udah nggak usah bayar. Oh, bahagia sekali. Pengalaman pribadi ya. Itu bahagia, senang. Nggak bisa susah. Saya pernah gitu, jadi orang pinjam uang sama saya sudah siapin. Saya sudah siapin. Begitu saya mau bayar, dia bilang nggak usah, itu hadiah dari saya. Masya Allah. Jadi 4.000 real saya tidak jadi bayar, masuk kantong lagi. Bahagia luar biasa. Jadi bahagiakan saudara antum. Allah alam bisawab. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Irfan untuk pertanyaannya. Untuk masih ada waktu Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Bismillah, jadi bertanya Ustaz, anak punya saudara yang suka menjelek-jelekan saudara anak lainnya. Sempat anak berpikiran yang sama, dalam artian menganggap bahwa saudara anak ini benaran jelek sifatnya. Ternyata setelah anak tanyakan langsung berbalik, adakah saran dari Ustaz bagaimana menasihati saudara yang suka menjelek-jelekan saudara lainnya, dan bagaimana sikap anak seharusnya ke depannya? Ini sepertinya bukan ke saudara aja, bisa ke teman-teman, misalkan ada teman-teman yang suka ngomong kejelekan orang lain gitu Ustaz. Allah alam bisawab ya. Ya, Allah alam bisawab. Menurut saya, kalau ada teman yang suka ngomongin orang, kita bicara sama dia 4 mata. Kita bilang, kita apa namanya, biasa kalau kita nasihati harus nampak kita sayang sama dia. Kita bilang, akhi, masya Allah, saya main sama kamu udah lama, kamu masya Allah baik, saya senanglah bersahabat dengan kamu. Cuma ada satu hal yang mengganggu saya, ini saya nggak tahu ini. Mungkin kalau menurut saya mengurangi kesempurnaanmu lah, bahasa kira gitu lah, bahasa gombal sedikit ya intinya. Dia bilang, ada apa? Saya bilang, itu saya dengar kamu kadang suka nyebutin kesalahan ini. Setahu saya itu, ini ilmu saya yang bodoh ya, setahu saya kayaknya nggak boleh seperti itu ya, subhanallah. Tapi kamu masya Allah, yang lainnya kamu masya Allah, tabarakallah. Intinya kita sampaikan 4 mata, jangan depan umum. Kita sampaikan, tapi harus disampaikan, jangan dibiarkan. Tapi tadi saya katakan, orang yang nasihati harus merasakan kita sayang sama dia. Kalau dia merasakan ada api kebencian, dia tidak akan terima. Kita kadang-kadang ketika menasihati seakan-akan yang penting lepas dalil, yang penting iqamatul hujjah, yang penting tegakkan dalil, selesai. Enggak, itu bukan penasehat. Yang orang menasihati sesungguhnya, bagaimana orang itu bisa berubah. Kamu tuh bukan cuma ngomel-ngomel sampaikan dalil, tapi bagaimana dia bisa berubah. Nah, agar dia bisa berubah tentu cara penyampaiannya harus dipikirkan, kapan disampaikan, 4 mata, apa yang harus diucapkan dulu, seperti itu. Allah alam bisawab. Demikian saja para ikhwan dan akhwat, mahasiswa-mahasiswi UII yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ikhwan dan akhwat sekalian bisa menjadi teman-teman yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab persaudaraan tersebut sebab untuk masuk surga Allah kelak di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.